Assalamualaikum, Shalom Aleihim, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Puji Tuhan, kami sekeluarga juga dalam perlindungan Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita terus belajar mengupas tentang agama, sains, dan sejarah. Namun pada topik kali ini kita tidak akan membahas tentang sains lebih mendalam. Kita fokus kepada agama dan juga sejarahnya. Nah, topik yang akan saya angkat adalah sholat Kristen 3 kali dan 7 kali sehari dan perbedaan dengan sholat Islam. Saya akan mengupas asal-usul doa harian Kristen, itu bagaimana tradisinya. Yang kedua, catatan paling awal adanya doa harian. Saya ambil dari Didache ya. Terus poin yang ketiga adalah tradisi di berbagai gereja rasuliah. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 7 kali sehari. Itu mana aja ya gereja-gerejanya saya akan tunjukkan ya, sehingga saudara-saudara juga bisa tahu kalau gereja atau jemaat awal Yesus itu sudah ada sejak abad 1 ya, sampai sekarang itu lestari terus. Nah, mereka ini ya, kami ini melestarikan tradisi, salah satunya adalah doa harian. Yang keempat, saya akan masuk ke dalam perbedaannya dengan sholat Islam. Karena banyak yang berpikir kalau umat Kristen itu tidak melakukan sholat ya. Umat Kristen itu kalaupun ada ya, itu mencontek Islam. Nah, saya akan kupas di poin keempat ini. Baik, saya mulai dari asal-usul doa harian Kristen. Saya masuk ke dalam website dukrana.com. Jadi kalau saudara-saudara ingin mengetahui atau belajar lebih jauh bahasa Yesus pada abad 1 ya, seperti rabi-rabi yang lain, mereka mengajar dalam bahasa Aramaik atau yang disebut Ibrani Misnaik, atau bahasa panjangnya Ibrani Rabbinik Misnaik and Talmudik. Nah, itu disingkat sebagai bahasa Aramaik ya. Jadi bahasa Ibrani itu berevolusi. Nah, perubahan yang terjadi di abadnya Yesus itu disebut Ibrani Misnaik gitu ya. Nah, Ibrani Misnaik atau Aramaik ini berbeda dengan bahasa Ibrani yang dipakai oleh para rabi Yahudi modern. Nah, di website ini ya, dukrana.com ya, rekan-rekan bisa mempelajari kitab Perjanjian Baru di dalam bahasa Aramaik ya. Di sini cukup lengkap tools yang disediakan, bahkan bisa melihat naskah, foto lembaran naskah-naskah aslinya ya. Lalu ada berbagai codex di sini, Crowfoot Codex, Yonan Codex, Tabrus Codex. Nah, kalau klik Peshitta Tool ya, ini akan muncul di sini mulai dari Matius, Markus ya, kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Dan ini semua ada tampilan di dalam bahasa Syriak. Bahasa Syriak itu adalah cabang atau istilahnya bahasa Aramaik modern lah gitu. Karena seperti saya bilang tadi, kalau bahasa Ibrani itu berevolusi, demikian juga bahasa Aramaik. Aramaik juga berevolusi, sekarang disebut Syriak gitu ya. Nah, kalau dibaca di Matius 6 ya, di sini saya tampilkan terjemahan dari George Lamsa untuk English Peshitta Translation ya. Saya tampilkan teks Kaborus, munculnya 6 ayat 9 ya. Maran Yesus berkata, "Therefore pray in this manner, Our Father in heaven, hallowed by thy name." Jadi di sini direkam bagaimana
Maran Yesus atau Tuhan Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya di Matius 6 ayat 9. Nah, asal-usul dari tradisi doa harian atau sholat itu di dalam bahasa Arab ya, bahasa Aramaiknya adalah slota. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut tefillah. Nah, rekan-rekan, kalau mempelajari tradisi Yudaism ya, kita akan mengenal istilah yang namanya Shimone Esrei. Inilah doa 18 berkat ya, yang menjadi doa harian penganut agama Judaism. Jadi mereka berdoa pagi, siang, sore atau malam ya, 3 kali sehari menaikkan 18 doa ini ya. Di tahun 92 di Konsili Yavne ditambah satu doa namanya doa Birkat Hamidin. Jadi dari 18 itu jadi ada 19 doa, dan itu mereka naikkan terus dari abad-abad ya. Inilah tradisi Yahudi dari abad ke abad sampai sekarang, itu mereka menaikkan doa 19 ini gitu. Nah, di abad 1 Yesus sebagai rabi Yahudi juga ternyata tidak mengadopsi Shimone Esrei ini untuk para muridnya ya. Jadi dia membuat suatu tradisi yang baru, yaitu ya ini yang disebut Tefillah Demaran atau doa Bapa kami ini gitu ya, the Lord's Prayer ya. Jadi udah nggak pakai namanya Shimone Esrei lagi ya. Yang dipakai oleh umat Nasraya atau Nasrani pengikut Yesus adalah doa Bapa kami ya. Jadi kalau ini word by word di Matius 6 ayat 9, kalau ingin lihat di ini pray, itu kata pray atau doa itu ya, di dalam Syriak itu ya, salau ya, incline toward heat pray. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita lihat di sini, condong ke arah, perhatikan, berdoa. Condong ke arah, ini ada hubungannya sama kiblat. Nah, ini akan saya jelaskan nanti di poin yang terakhir ya. Jadi kalau yang namanya berdoa itu arahnya ke satu arah, satu titik gitu. Oke, ini adalah tradisi baru di dalam Judaism. Sebenarnya ya agamanya Yesus itu agama apa ya? Sebenarnya agama Yesus adalah agama Judaism. Namun demikian, dia punya pengajaran yang berbeda dengan rabi-rabi Farisi yang mengajarkan Shimone Esrei dan pengajaran yang lain gitu ya. Sehingga bisa dibilang ya, ajaran Yesus itu adalah ajaran Judaism perjanjian baru, di mana Mesiasnya adalah dirinya sendiri gitu. Nah, para pengikutnya disebut sebagai Mesikaye di dalam bahasa Aramaik ya. Mesikaye dari kata Mesiha, artinya adalah yang diurapi. Di dalam bahasa Yunani disebut Kristianos atau bahasa Indonesia Kristen. Seperti itu ya. Di dalam bahasa Aramaik Yesus ya, ingat kalau Yesus itu tidak berbahasa Ibrani modern ya, dia berbahasa Aramaik. Nah, pada saat dia ngajar doa Bapa kami ya, pelafalannya itu seperti ini. Saya sendiri terus terang ya tidak hafal ya, hanya beberapa bait aja gitu. Ampun Samaya Nita ada Shima Tete Makuta, cuma ke belakang-belakangnya ini agak sulit untuk saya ucapkan, jadi saya pakai ini ada website abun.org. Memang beliau ini saya lihat adminnya atau penulisnya di sini cukup fasih di dalam bahasa Aramaik ya, jadi menjelaskan, melafalkan juga, membantu
kita semua untuk mempelajari seperti apa pelafalan yang baik. Kita dengarkan coba di sini ya dari awal. Avun de bashmaya, nitqa de shmoh, tete mal kutah, nechwe tibyanach aikana de bashmaya aftar Havlan lahma de sun kanan yawana. Washbuklan khawbain wachtahin, aikana dafkhanan shwakhan al-hayyabain. Wela takhlan linisyuna, ila patsan min bisha. Metul dilahe malkuta, wahila watashbuhta, la'alam almin. Amin. Amin. Yang koknet itu di dalam bahasa Ibrani, Aramaik dan Arab adalah kata amin. Ya, amin artinya truly, benar gitu ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga karena kosakata kita banyak menyerap bahasa Arab, kata amin ini juga kita serap. Jadi sampai sekarang sama pengucapannya. Nah, ini adalah bahasa Aramaik ya, doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Maran Yesus atau Tuhan Yesus. Ya. Kita sudah lihat yang pertama ya, asal usul doa harian ya. Sekali lagi ini asal usulnya dari Judaism karena Yesus sendiri adalah rabi Yahudi, bukan imam Yunani ya, bukan imam dari kuil pagan Romawi ya. Rahim dari kekristenan adalah Judaism. Jadi dari mana adanya tradisi doa harian dari agama Yahudi? Namun demikian Yesus memodifikasinya ya, dari Simone Esre dijadikan doa Bapa Kami. Nah, di dalam perjalanan waktu ya, para murid Yesus itu mengembangkan doa ini. Nah, kita masuk yang poin yang kedua ya, catatan paling awal adanya doa harian atau perintah gitu ya untuk berdoa harian ini. Nah, kita lihat di kitab Didache. Ya, saya ambil di dalam website earlychristianwritings.com ya. Di sana ada banyak kitab termasuk kitab Didache, kitab kanonik, apokrif dan yang lain-lain. Ada di website ini di dalam bahasa Inggris. Jadi memudahkan, bukan lagi ke dalam bahasa aslinya. Ini sudah diterjemahkan ke Inggris, jadi kita bisa pelajari dan terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kitab Didache itu apa? Kitab Didache, judulnya Didache itu artinya adalah pengajaran. Judul panjangnya adalah yang tercatat ya. Ini bukan tafsiran saya, tapi memang tercatat di situ. Didache ya, ajaran Yesus melalui 12 rasul kepada bangsa-bangsa. Nah, ini benar-benar adalah Taurat atau perintah-perintah Yesus kepada bangsa-bangsa, kepada kita ya, orang Indonesia ya, dari berbagai suku di dalam Nusantara ini. Inilah sebenarnya perintah Yesus untuk kita. Pada saat kita belajar Injil, itu Yesus sedang menjelaskan pengajarannya kepada bangsa Yahudi, bangsanya dia sendiri gitu ya. Nah, ternyata ya direkam juga di dalam kepala, di dalam benak para rasul, ajaran Yesus untuk bangsa-bangsa. Itu akhirnya dituliskan ya ke dalam satu kitab sendiri, dalam satu buku sendiri yang ditulis dengan judul Didache ini gitu. Nah, yang jadi masalah Didache ini tidak di kanon gitu ya. Maksud saya tidak dikanon oleh mayoritas gereja. Hanya beberapa yang memasukkan ini ke dalam kanonisasi gitu. Padahal tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus isinya. Nah, kenapa? Nah, itu saya bahas di video saya yang lain ya, cari aja ya tentang kitab Didache. Ada 2 video di sana. Nah, saya masuk aja di sini. Didache ya, itu
pasal yang ke-8 tentang fasting and prayer, tentang puasa dan doa. Ya, di sini dijelaskan ya, but let not your fast be with the hypocrites, for they fast on the second and fifth day of the week. Rather, fast on the fourth and the preparation. Do not pray like hypocrites, but rather as the Lord's command in His gospel. Jadi Yesus mengajarkan ya, kita itu jangan berpuasa seperti orang munafik. Orang munafik di sini artinya adalah orang-orang Farisi ya. Jangan berpuasa seperti mereka ya di hari kedua dan hari kelima, hari Senin dan hari Kamis. Namun ya diajarkan di sini puasa itu hari keempat, jadi hari Rabu, dan hari preparation yaitu hari Jumat. Jadi Rabu Jumat puasanya umat Yesus di abad-abad awal ya. Kitab ini ditulis setelah konsili Yerusalem di tahun 50. Jadi sekitar 60 sampai 130 ya kitab ini ada. Nah, jadi merekam apa yang terjadi juga di dalam kekristenan awal. Nah, ternyata ya kekristenan awal ini punya kebiasaan untuk puasa Rebo sama Jumat, dan doanya di sini dijelaskan, but rather as the Lord commanded in His gospel, like this. Jadi berdoalah seperti ini, Our Father. Nah, ini doa Bapa kami ya, yang tadi saya sudah share di dalam bahasa Aramaiknya seperti apa. Nah, perintah di sini di bawahnya pray this 3 times each day. Jadi ada perintah berdoalah, bawakanlah doa Bapa kami ini 3 kali sehari. Jadi memang Judaism ya yang memiliki tradisi doa 3 kali sehari itu diteruskan di dalam jemaat awal 3 kali sehari berdoa, pagi, siang, dan juga sore. Gitu. Oke. Yang ketiga, tradisi di berbagai gereja rasuliah 3 kali dan 7 kali. Nah, yang namanya tradisi rekan-rekan ya, itu selalu berkembang, selalu progresif, berbeda dengan teks kitab suci. Jadi yang namanya jemaat awal itu punya written Torah dan oral Torah sebagai pedoman pengajaran. Sekali lagi, written Torah atau oral Torah. Written Torah itu adalah kitab suci. Oral Torah itu adalah tradisi suci. Nah, dua-dua ini dipegang gitu ya. Jemaat awal bukan penganut sola scriptura yang hanya berpegang kepada kitab aja. Enggak. Ada 2 ini. Kitab dan juga tradisi. Nah, tradisi ini sifatnya itu berkembang. Jadi bisa ada tambahan di abad 4, tambahan lagi di abad 6, tambahan lagi di abad 10, dan seterusnya. Sementara kitab ini begitu dipatok ya. Oke, kita ambil kanon, misalnya kanon 73 ya. Nah, ini aja. Nah, ya kanonnya seperti itu aja gitu ya. Ada yang kitab kanonik, ada yang dianggap kitab apokrif gitu ya. Nah, jadi tidak berkembang kalau namanya kitab suci. Sementara tradisi ini berkembang. Makanya kita lihat ya, ada gereja yang terus mempertahankan 3 kali sehari dalam berdoa, ada juga yang 7 kali. Nah, ini yang saya mau share ke rekan-rekan ya. Yang 7 kali itu siapa aja, yang 3 kali itu siapa aja ya. Di sini kita lihat, yang ini aja. Nah, di sini ya, Syrian Orthodox ya judulnya. Ini Syrian Orthodox Church has said 7 times of prayer daily. Jadi yang namanya Syrian Orthodox itu, ini adalah gereja yang berkembang sejak abad 1 di Antioquia, Syria ya. Jadi setelah
berkembangnya jemaat di Yerusalem sebagai pusat kekristenan awal, lalu lama-kelamaan di Syria Antioquia juga berkembang. Nah, yang menjadi uskup pertama di Syria ini adalah Rasul Kepa atau Petrus, ya. Jadi di sini. Nah, di dalam jemaat itu, ini ada 7 kali sehari berdoa, ya, yang mereka sebut Ramso Evening Prayers, Sotoro Bedtime Prayers, Lio, Sapro, terus the third hour, the sixth hour, dan the ninth hour. Ini bahasa Syriaknya, ya, juga dijelaskan di sini. Yang pertama adalah evening prayers, karena memang kembali lagi seperti budaya Judaism, hari pertama itu pada saat di mataharinya itu tenggelam gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam hari yang lain. Nah, jadi doa yang pertamanya yaitu evening, pada saat matahari itu ya udah terbenam. Itu ya. Nah, dari gereja Syriak ini ya, menurut Romo Nicholas Lumbantorowan yang mentabiskan saya, ya, dari adanya tradisi 7 kali yang dibuat oleh gereja Syriak Antioquia ini, tradisi ini menular kepada jemaat-jemaat yang lain, ya. Dia menularkan. Nah, sebenarnya tradisi 7 kali ini asalnya itu dari mana? Ya, ada catatan di kitab Mazmur berdoa untuk 7 kali sehari, ya. Selain itu juga, ya, 7 waktu di sini itu mengacu kepada karya penyalipan Yesus, ya. Misalnya di morning prayers ini adalah pada saat Yesus itu di Taman Getsemani berdoa. Lalu the third hour, ya, jam 9 pagi itu pada saat Yesus hakimi di dalam sidang Sanhedrin. Lalu the sixth hour, ya, itu pada saat Yesus dinaikkan ke atas kayu salib, ya. Lalu the ninth hour, jam 3 petang, ya, jam 3 sore, itu pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, gitu ya. Ini rentetan perjalanan kisah penyalipan Yesus, ada hubungannya di situ. Jadinya pada saat berdoa juga jemaat itu diajak untuk meresapi apa yang terjadi pada saat penyalipan itu berlangsung. Demikian ya. Nah, dari gereja Syriak Ortodok itu, ya, gereja-gereja lain itu mengikuti juga. Ya, ada di sini gereja Ethiopia. Gereja Ethiopia, kalau lihat salib seperti ini ya, ini punyanya mereka, gereja Ethiopia Ortodoks, termasuk ke dalam Oriental, ya. Nah, mereka juga mengajarkan doa itu 7 kali, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. Nah, gereja inilah yang mengkanon Didache itu. Jadi Didache, mereka meyakini doa 3 kali sehari, lalu mendapatkan tradisi dari Syriak Antioquia, jadi ditambahkan 4 lagi jadi 7. Nah, itulah yang saya sebut kalau tradisi itu tidak baku, ya. Tradisi itu tidak saklek, tapi tradisi itu berkembang. Jadi bisa seperti ini, ya. Ini dari Ethiopia, lalu ada lagi ini dari Koptik Ortodok, ya. Saudara-saudara, Koptik itu berasal dari gereja yang dikembangkan oleh muridnya Petrus, ya.
yaitu Markus. Nah, pada saat Markus diutus ke Alexandria, lalu berkembanglah gereja Koptik ini. Alexandria itu terdapat di Mesir ya. Nah, di dalam buku mereka, prayer book yang mereka sebut Akbeya, saya juga dikasih buku ini sama temen dari gereja Koptik di Bekasi ya. Mereka juga mempelajari atau melestarikan doa harian 7 kali sehari. Ini yang pertama ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya, seperti itu. Nah, ini ada veil, ini khusus untuk rohaniawan ya, uskup, lalu ada imam-imam. Tentunya rohaniawan ya memiliki waktu banyak, lebih banyak daripada jemaat untuk berdoa ya, terutama gereja rasuli ini yang memiliki aturan kalau imam dan uskup itu full timer ya, jadi tidak bekerja lagi sekuler, fokus melayani umatnya. Jadi mereka tentunya punya waktu doa yang lebih banyak, jadi jangan heran kalau doanya itu bukan cuma 7 kali sehari, itu ada lebih banyak lagi gitu ya. Ini Koptik ya saudara. Terus ada lagi Celtic ya, ini Celtic dari website prayerfoundation.org ya. Mereka juga melestarikan yang sama ya, 7 kali ya. Tadi saya sudah sebut ayat di dalam Mazmur yang menyatakan ada 7 kali doa dalam sehari. Ayat itu dicatat di sini. Mazmur 119 ayat 164 ya. 7 times a day I praise you for your righteous laws ya. Sekali lagi Mazmur 119 164. Jadi seperti itu ya. Celtic Orthodox ini konon ya, Injil itu diberitakan ke sana oleh Mar Yosef Arimatea. Jadi Yosef Arimatea ini adalah masih kerabatnya Maran Yesus sendiri ya, berdarah Yahudi tadinya. Nah, ini orang kaya yang masuk ke dalam kelompok Sanhedrin. Nah, jadi pada saat Yesus disalib ya, sudah sore, yang meminta mayat Yesus itu dikuburkan dan menyiapkan kuburannya ini si Yosef Arimatea. Nah, beliau ini dulunya adalah pedagang sehingga berkelana ya. Oleh karena itu, kalau saya baca ya sejarahnya ya, ada yang meyakini kalau beliau inilah yang mengabarkan Injil itu pertama kali ke Celtic. Nah, walaupun bukan beliau yang menjadi uskup pertama di sana. Oke. Nah, Celtic sendiri masih punya tradisi 7 kali berdoa dalam sehari. Oke. Lalu ini Katolik. Ya, Katolik, Roma Katolik. Roma Katolik tentunya saudara-saudara tahu ya. Pada saat si Petrus itu menjabat sebagai uskup di Antioquia, sebelum berakhir hidupnya, dia keliling dulu, traveling ke berbagai daerah, lalu terakhir datang ke kota Roma. Nah, di Roma ini sebenarnya sudah ada pemimpin yang lain ya, namun menyerahkanlah kepemimpinan itu ke Rasul Petrus. Rasul Petrus itu yang kemudian dianggap sebagai uskup pertama ya, atau paus pertama gereja Roma gitu ya. Nah, di sini di website ini ya, saya ambil dari simplycatholic.com. Ini dijelaskan kalau ya umat Katolik sendiri sebenarnya memiliki tradisi berdoa 7 kali sehari. Ini ada ya ayatnya juga seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Memiliki tradisi ini juga gitu ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan gereja-gereja yang
memiliki tradisi 7 kali sehari berdoa. Lalu bagaimana dengan 3 kali? 3 kali. Gereja Ortodoks Kristen ya, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang rohaniawannya. Sepertinya itu 7 kali juga mereka melakukan tradisi doa ini. Namun demikian saya cek di website, ini ada website orthodoxprayer.org ya. Di sini tidak dijelaskan ada berapa kali ya. Paling tidak minimum ya itu 2 kali, pagi dan sore. Lalu ada lagi di sini ya dijelaskan di saintmaximus.org, ini juga membahas tentang Orthodox prayer. Di sini malah dijelaskan 3 kali aja. The 3rd hour, 6th hour, 9th hour ya. Saudara-saudara bisa download ya doa-doanya itu dalam bentuk PDF di sini sudah disediakan. Ya. Nah, lalu mana lagi yang memiliki tradisi doa 3 kali sehari ya? Ini coba. Oke. Saya cari. Sebenarnya saya udah siapkan ya, cuma mungkin coba di sini ada nggak? Bukan ini saya cari. Saya cari daily prayer Church of the East. Jadi Church of the East itu PDF coba. Nah ini dia. Oke. Nah, yang ada di layar ini adalah buku doa harian dari Jemaat Church of the East ya. Jadi channel saya di Nasrani Indonesia ini banyak membahas tentang ajaran gereja Church of the East, atau sebutannya adalah gereja Asiria atau gereja Syria Timur ya. Atau orang luar menjuluki gereja ini sebagai gereja Nestorian ya, walaupun secara internal menolak ya istilah tersebut karena tidak ada hubungannya dengan Patriark Nestorius dan ajarannya berbeda dengan ajaran kaum Nestorian. Namun demikian ya, karena istilah itu, julukan itu melekat, ya udah kebanyakan orang itu ngertinya kalau ini adalah gereja Nestorian. Oke, nah di dalam tradisi ya gereja Church of the East ini gereja yang sekali lagi saya share ya. Kalau gereja ini didirikan oleh Thomas dan juga Rasul Tadeus. Jadi Rasul Thomas itu pergi ke Kerala, India. Nah, si Tadeus ya saudara kembarnya itu pergi ke Edesa, Mesopotamia. Di Edesa dan di Kerala, India inilah kemudian berkembang gereja Asiria. Gitu ya. Tadinya jadi satu ya dengan gereja Syria, Antioquia. Namun dalam perjalanan waktu ya, ini kan ada di luar wilayah kerajaan kekaisaran Roma kan. Jadi lama-kelamaan terpisah gitu. Makanya disebut gereja Asiria. Nah, di dalam tradisi mereka ya, itu ternyata masih melestarikan 3 kali sehari di dalam berdoa. Ya, di sini ada di buku ini ya. Kita lihat sama-sama ya, weekday evening prayer, weekday night prayer, weekday morning prayer ya. Jadi sama seperti di Syria ya, yang tradisinya doa itu dimulai
saat senja atau matahari terbenam, sama semuanya juga awalnya itu dari situ. Evening prayer, ya. Ada doa-doanya di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dipandu di sini ya. Di sini night prayer juga ada panduannya, lalu morning prayer. Nah, gereja ini ternyata seperti gereja Ortodoks Kristen ya, yang tadi ya saya share, ini masih melestarikan ya doa 3 kali seperti yang tercatat di dalam Didache. Jadi kitab Didache memang sangat dihargai di dalam komunitas atau gereja Church of the East ini. Oke? Nah, yang berikutnya ya. Sekarang saya mau jelaskan ini. Perbedaan dengan sholat Islam tuh seperti apa? Ya. Sholat Kristen ada terlebih dahulu. Oke? Ada terlebih dahulu ya. Baru Islam. Islam itu adanya di abad ke-7 kan. Nah, doa harian jemaat Yesus ya di dalam gereja-gereja Rasuli itu sudah ada sebelum abad ke-7. Contohnya Church of the East ini ya. Itu terformulasikan di abad 4. Itu sudah ada kanon, sudah ada konsili yang sudah ada rapat muktamar yang membahas tentang doa harian itu 3 kali sehari untuk para jemaat dan rohaniawannya. Oke, jadi sholat Kristen ada lebih dulu. Tidak benar kalau ada yang bilang kalau Kristen itu sholat ngikut-ngikutin Islam. Kebalik ya. Lalu masalah kiblat. Nah, tadi saya jelaskan kan kalau doa ya di dalam tradisinya Kristen atau bahasa Syria ya atau bahasa Aramaik ya. Saya jelaskan lagi di sini. Nah, incline towards ya, menghadap ke satu arah ya. Jadi yang namanya doa harian itu punya makna yang sama, menghadap ke satu kiblat, satu arah gitu. Nah, kiblatnya apa? Arahnya apa? Nah, arahnya itu adalah mana tadi ya? Saya ulang lagi aja ya. Perbedaan sholat Islam dan Kristen, yang pertama adalah tadi sholat Kristen ada lebih dulu. Yang kedua adalah kiblat. Kiblat sholat Kristen itu menghadap ke timur gitu. Ya, secara tradisi ya, umat Kristen itu meyakini kalau kedatangan Yesus itu dari arah timur. Makanya doa itu menghadap ke timur. Ya, mengharapkan kedatangannya kedua kali. Gitu ya. Sorry, saya cari dulu nih. Ini ada ayatnya yang saya lupa ingat ya di kitab Matius sebenarnya. Saya bacakan dulu ya. Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi jemaat Yesus berdoa mengharapkan kedatangan si Yesus kedua kali. Jadi dia menghadap ke timur. Yesus dipercayai datang dari sebelah timur. Timur ini bukan arah sebenarnya sudah pasti gitu ya.
kita arahnya tuh ke timur gitu ya. Jadi kalau di Jakarta ya ngadepnya ke Papua gitu ya. Nah, orang Papua ngadepnya terus gitu kan. Ini apa namanya, bumi itu kan bulat kan sebenarnya kan. Bumi itu bulat. Jadi kalau menghadap itu tetap aja gitu muter-muter juga gitu kan. Nah, sebenarnya timur itu melambangkan kehidupan di dalam pola pikir Yahudi Kristen di awal gitu ya. Jadi bukan serta-merta harus berpatokan ke timur gitu ya. Nah, jadi kalau salah-salah sedikit timur itu ya nggak apa-apa gitu ya, melenceng-melenceng. Nah, yang ketiga ya, berkenan sama itu adalah tidak ada istilah batal karena salah gitu ya. Kalau saudara-saudara muslim kan saya pernah lihat sendiri ya, teman muslim berdoa gitu di kantor, dikasih tahu sama temannya, mas salah mas, hadapnya itu ke sana. Jadi diulang lagi sama dia. Jadi dianggap batal yang pertama gitu ya. Nah, itu adalah tradisi Islam. Kalau Kristen memang secara tradisi ya, hadapnya itu ke timur. Cuman kalau melenceng-melenceng dikit gitu kan, pas lagi nggak taunya arahnya ke barat juga ya nggak apa-apa, nggak dianggap batal gitu ya. Terus kalau misalnya bacaan-bacaan doa-doanya gitu ya, ada yang salah-salah gitu, itu juga tidak dianggap batal. Lalu saya pernah lagi baca di website Islam kalau posisi berdoa badan gitu ya, itu kalau gerak-gerak gitu ya, itu dianggap juga batal. Kalau di dalam Kristenan tidak seperti itu, lebih fleksibel ya. Jadi tidak ada istilah batal karena salah. Lalu yang keempat adalah isi doa harian berbeda-beda dalam kekristenan ya. Nah, ini juga ya, di dalam kekristenan sejak abad 1 aja itu kan sudah berpencar-pencar kan. Tadi saya sebutin ada yang Koptik ya dari Alexandria Mesir, ada yang Kristen Ortodok yang asal usulnya dari Yunani ya. Terus ada Roma Katolik dari kota Roma, terus ada Church of the East ya dari Mesopotamia dan India ya, Ethiopia Ortodok dari Ethiopia gitu, Celtic dari Celtic. Nah, ini berkembang terus gitu kan, gereja-gereja Rasulia ini sampai sekarang. Nah, ini doanya mereka ya itu bisa disisipkan gitu sama uskup mereka. Misalnya disisipkan sama uskup mereka di abad 5, lalu di abad 7 disisipkan lagi sama uskup mereka, ada tambahan. Jadi dengan demikian ya, yang namanya doa itu berbeda-beda ya. Jadi bisa ada variannya ya di dalam satu gereja saja. Demikian juga kalau dibandingkan dengan gereja yang lain. Jadi kalau mau lihat ya, pinjem dong buku doanya Koptik, terus dibandingkan sama buku doanya dari Church of the East atau Kristen Ortodok, dibandingkan gitu ya. Loh, kok berbeda? Kalau berbeda ini nggak apa-apa gitu ya, karena memang di dalam ajaran kami ya seperti itu. Kami berbeda sama Muslim yang harus sama ya. Doa subuh ya, mau Muslim yang ada di Indonesia, Muslim yang ada di Amerika gitu ya. Ya begitulah doanya gitu ya, mesti sama ya, urut-urutannya segala macam itu harus sama. Kalau di dalam Kristenan tidak ya. Namun demikian ya, paling tidak ada kesamaan, yaitu masuknya doa Bapa Kami gitu. Karena ini adalah yang pertama kali diajarkan sama Yesus ya, supaya berbeda sama orang Yahudi. Orang Yahudi doa Shemone Esrei, Yesus mengajarkan doa Bapa Kami gitu ya, doa Bapa Kami. Akhirnya jadi doa inti di dalam doa harian itu ya. Terus apalagi ya, oke, yang kelima, sholat Kristen itu tersembunyi ya. Yesus sudah mengajarkan di kitab Matius ya,
Kalau doa itu jangan seperti orang Farisi di pinggir-pinggir jalan doa gitu ya, supaya dilihat orang. Kalau doa itu masuk ke kamar, kunci pintunya, lalu berdoalah di situ. Itu doanya orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen berdoa itu nggak berbeda juga sama teman-teman Muslim gitu ya. Ada istilahnya doa khusus, ruang khusus gitu ya untuk berdoa. Nah, kalau umat Kristen sembunyi, mereka nggak mau diketahuin orang. Itu ajaran yang benar gitu ya. Itu ajarannya yang asli. Kalau berdoa jangan dilihat orang. Duduk aja gitu ya, ngadepin komputer. Bisa aja dia lagi berdoa. Ya, bisa aja dia lagi berdoa. Dia tenangkan diri lah, dia berdoa gitu. Itu juga bisa seperti umat Kristen ya. Jadi bersembunyi itu juga tidak bisa letterlek ya, harus cari kamar ya, lalu kunci pintu. Karena kalau kita ada di kantor ya, kita dalam perjalanan susah dong kita cari tempat seperti itu. Jadi dimanapun kita bisa gitu ya. Lalu tidak diwajibkan. Nah, yang keenam ini tidak diwajibkan. Kalau Islam ya, saudara-saudara Muslim itu mewajibkan. Bahkan ada hukumannya gitu ya di dalam ajaran mereka. Wah, ini kalau tidak melakukan ini seperti apa gitu hukumannya. Kalau kita itu tidak ada ya. Jadi mayoritas Kristen itu juga bisa tidak menjalankan sholat ini gitu ya. Paling tidak doa itu di pagi hari dan di malam hari itu paling tidak gitu. Yang lainnya itu bisa bolong-bolong. Karena kenapa? Emang tidak diwajibkan. Kalau Kristen tidak ada keharusan. Tetapi sebagai umat Kristen yang terus ya bergantung sama Sang Bapa ya, dia akan punya pola pikir ya, berdoa terus jadinya gitu. Berdoa setiap saat, berdoa gitu, walaupun bekerja. Jadi seperti itu. Ini aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini ya, tentang doa Kristen itu 3 kali dan 7 kali dan perbedaannya dengan sholat Islam. Rekan-rekan, saya undur diri sampai di sini dulu. Semoga ini memberkati. Assalamualaikum, shalom alaikum, assalamualaikum.